Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreloji dengan NIM 2003030109 kelas C program studi sosiologi semester 1. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik, review buku dasar-dasar ilmu politik, karya Miriam Budiarjo, bab 8 sampai bab 12. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. 1. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. 2. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Di sini ada 3 negara. Yang pertama Amerika, Jerman, dan Belanda. Yang di Amerika, dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Jerman, sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi Suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815 dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. 3. Belanda, pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Province of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. 3. Perkembangan konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Bab 9, Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. 1. Badan Eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Sedangkan badan legislatif yang ada yang anggotanya sampai 1000 lebih orang. Badan eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta efektif. Dalam hal ini, ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Ada administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang berikut legislatif,
yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Selanjutnya, keamanan. Artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang pertahanan negara serta keamanan dalam negeri. Berikutnya yudikatif, memberi garasi, amnesti dan sebagainya. Diplomatik yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 2. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang autentik dari jenderal itu. Karena itu, keputusan-keputusannya baik yang bersifat kebijaksanaan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat. Tidak dari semula, badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Fungsi legislatif, fungsi legislasi, fungsi kontrol, dan fungsi lainnya. 3. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknisi yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah kita ketahui bahwa dalam artiannya yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan, baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Kebebasan yudikatif. Bagaimanakah caranya untuk menjamin pelaksanaan asas kebebasan badan yudikatif? Pertama, kita lihat bahwa di beberapa negara jabatan hakim adalah permanen, seumur hidup atau setidak-tidaknya sampai saatnya pensiun, selama ia berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan. Selain itu, di kebanyakan negara jabatan kehakiman tidak didasarkan atas hasil pemilihan seperti halnya pada jabatan legislatif dan kepala eksekutif, misalnya presiden di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hakim biasanya diangkat oleh badan eksekutif yang dalam hal Amerika Serikat didasarkan atas persetujuan Senat, atau dalam hal Indonesia atas rekomendasi badan legislatif. Ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif tidak dipengaruhi oleh fluktuasi politik suatu masa, sehingga dengan demikian diharapkan tugas yudikatifnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebebasan badan yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata, hingga kini masih terdapat dualisme, yaitu sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. 2. Sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Asas kebebasan badan yudikatif, independensi yudisiari juga dikenal di Indonesia. Hal itu terdapat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman, yang menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bab 10. Partisipasi politik. 1. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam
Analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Apakah partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tumpuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang diabsah oleh rakyat. 2. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan identitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Suatu bentuk partisipasi paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan presentasi orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Akan tetapi, memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi. Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Penelitian mengenai kegiatan ini menunjukkan bahwa presentasi partisipasi dalam pemilihan umum seringkali berbeda dengan presentasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik lainnya. 3. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Terutama presentasi partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat keabsahan suatu rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar presentasi pemilihan mencapai angka tinggi. Uni Soviet adalah salah satu negara yang berhasil mencapai presentasi voter turnout yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum, angka partisipasi hampir selalu mencapai lebih dari 99%. Akan tetapi, perlu diingat bahwa sistem pemilihan umumnya berbeda dari sistem di negara demokrasi, terutama karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan, dan para calon itu harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis. Negara-negara otoriter yang sudah mapan menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Jika kontrol dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya bahwa akan timbul konflik yang mengganggu stabilitas. 4. Partisipasi politik di negara berkembang. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal itu terjadi di negara-negara maju,
seringkali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi kalau hal itu terjadi di negara-negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu. Sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu, dapat terjadi dua hal, yaitu menimbulkan anomi atau justru revolusi. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. 5. Beberapa jenis kelompok. Ada kelompok anomi, kelompok institusional, kelompok asisional, lembaga swadaya masyarakat LSM di Indonesia. Bab 11 Partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an, di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan kepada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Akhir-akhir ini ada perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian menjelang Perang Dunia II, tetapi terutama seusai perang tersebut ada kecenderungan dalam partai-partai politik di dunia barat untuk meninggalkan tradisi membedakan antara berbagai jenis partai. Dengan merangkul pemilih tengah antara lain dengan Petranok dan Brokerege, ternyata mereka berhasil memenangkan pemilihan umum, membentuk pemerintahan baru dan melaksanakan program partainya. Hal itu dimungkinkan dengan mengendorkan sikap doktriner kaku dan eksklusif yang tadinya mereka pegang teguh menjadi fleksibel dan inklusif. 2. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. 3. Fungsi partai politik. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang ada dalam transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis pada masa jayanya. Fungsi di negara demokratis sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi di negara otoriter, fungsi di negara-negara berkembang, klasifikasi sistem kepartaian, sistem partai tunggal, sistem bipartai, sistem multipartai. Bab 12. Sistem pemilihan umum. 1. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga beberapa
kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurangan bebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan. 2. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik, kelemahan sistem distrik, keuntungan sistem proporsional, dan kelemahan sistem proporsional. 3. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi, jelaslah bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu, beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Kasus yang paling menarik dari gamblang adalah Jerman, yang pada masa lampau mempunyai terlalu banyak partai dengan memakai sistem proporsional murni. Dewasa ini menggabungkan kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dengan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional. Dalam penggabungan ini diharapkan distorsi tidak terlalu besar efeknya. 4. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekuasaan, kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Zaman demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Zaman demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Zaman demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Zaman reformasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.